hak atas pendidikan itu ditegaskan sebagai bagian dari hak konstitusional. Pasal 28I ayat 1 mengatakan bahwa tanggung jawab pemenuhan pendidikan itu adalah negara, khususnya pemerintah. Jadi nggak ada alasan sebenarnya sekarang untuk kita mengabaikan pendidikan itu dengan alasan anggaran. Saya harus mengatakan dengan terus terang, dulu saya bukan pendukung Pak Mangku. Tapi untuk kebijakan ini saya harus bela mati-matian. Karena ini kebijakan afirmasi. Kalau nggak begitu, ya saya mengkhianati peran saya ketika melakukan perubahan undang-undang dasar. Ini harus dipertahankan menurut saya. Apalagi kalau saya dengar-dengar anggaran itu kan diambil dari pajak kendaraan bermotor kan? Iya kan? Yang ada urusannya dengan si Kupit ini kan? Ada Kupit ini nggak ada urusannya kan? Anggaran pusat. Iya, makanya ini kan dari pajak kendaraan bermotor. Artinya itu nggak bisa dikutik-kutik gitu. Kecuali orang Bali itu memutuskan menjual mobil sama motornya semua. Ya kan? Baru dia kan gitu. Silakan beli, diminum dulu. Iya. Kita ini ngobrol di Ampek. Iya. Ampek Cendikia. Tenang aja nanti habis itu. Ini harus ada. Kopi, teh, dan sumping. Silakan Bi, bisa dilanjutkan. Ya itu tadi. Jadi ini adalah salah satu kebijakan afirmasi yang menurut saya, maksud saya kebijakan pendidikan Bali Mandara itu ya, afirmasi yang menurut saya harus diteruskan. Dan itulah yang sebenarnya yang dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar. Jelas kok perintahnya, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Lalu ada pasal dari Undang-Undang Dasar yang mengatur hak konstitusional itu menyebutkan bahwa perlindungan, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi manusia itu adalah tanggung jawab negara, khususnya pemerintah. Ini kan realisasinya. Ini kan salah satu bagian dari hak-hak ekonomi sosial dan kebudayaan kan. Yang itu memang memerlukan campur tangan negara. Itulah bedanya dengan pemenuhan hak-hak sipil dan politik. Kalau pemenuhan hak-hak sipil dan politik kan justru negara sesedikit mungkin campur tangan. Kalau ini justru semaksimal mungkin negara harus campur tangan. Wajib dan iya, karena perintah Undang-Undang Dasar mengatakan itu. Nah, untuk memenuhi itu, dan maka jadi dulu ketika ide pembangunan sekolah Bali Mandara itu ini kan saya mungkin termasuk orang pertama yang menyetujui itu, yang mendukung itu, dan ternyata memang berhasil kan. Apalagi saya dengar seleksinya ketat sekali. Memang betul-betul disediakan untuk orang miskin. Kenapa saya berani mengatakan begitu? Karena salah satu orang yang diwawancarai dan kemudian dia tidak lulus itu adalah teman saya sendiri dari Gianyar. Dia sempat diwawancarai. Tapi ternyata memang yang mengalahkan dalam tanda petik dia untuk anaknya itu ke sekolah di SMA Bali Mandara memang dia orang miskin. Punya rumah ndak ada, orang tuanya sudah itu yatim piatu, dia diajak oleh neneknya. Saya tidak tahu mungkin anak itu jadi apa sekarang. Tapi yang jelas anak yang tidak diluluskan itu ternyata memang benar orang tuanya masih bisa untuk menyekolahkan dan sekarang sudah mengambil S2. Nah, jadi kan seleksinya memang benar untuk benar-benar untuk orang miskin. Nah, oleh karena itulah harusnya ya saya nggak tahu apa ini penyebabnya nih, kenapa ini mau diinikan. Kan tadi Anda mengatakan celakanya itu disetujui oleh DPRD-nya. Ya DPRD-nya ikut salah kalau menurut saya kalau begini kan. Ya. Jadi kan tadi saya mengatakan ada satu buku namanya Alexander Bickel menulis The Least Dangerous Branch of Government. Jadi cabang kekuasaan yang paling tidak berbahaya, yang agak tidak berbahaya itu ya kekuasaan kehakiman. Karena begini kan katanya. Dia akan mengatakan Senat itu yang punya uangnya, ya Kongres itu yang punya uangnya katanya, atau DPR kalau di Indonesia yang punya uangnya, pemerintah itu yang punya pedangnya, sedangkan kekuasaan kehakiman itu cuma punya kertas sama palu saja. Nah, artinya suatu kebijakan itu pasti akan jadi kalau eksekutif dan legislatifnya klop, kan gitu? Nggak ada campur tangannya kekuasaan kehakiman ini. Nanti aja ketika terjadi persoalan baru dibawa ke sini kan gitu. Nah inilah yang mestinya yang dikritisi oleh publik. Nah, sebab kalau ini kawan kita juga Pak Putu Swasta ini kan sering juga menyebutkan deliberatif demokrasi itu kan salah satu penandanya itu adalah seberapa intensif tingkat keterlibatan publik dalam pengambilan policy pemerintahnya.
Sehingga yang namanya prinsip-prinsip direct demokrasi itu benar-benar kelihatan tampak dalam kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Jadi kalau sekarang banyak orang membicarakan tentang misalnya mengapa pendanaan untuk sekolah Bali Mandara misalnya mau dihapuskan, seleksi untuk jalur miskin itu mau dihapuskan, ya kalau bahasa di kampung saya di Bangli, pemerintah daerah kita tidak boleh bingut kalau dikritik banyak orang soal ini. Kalau kita mau serius mengembangkan deliberatif demokrasi, dan itu adalah perdebatan yang serius. Kita bicara pendidikan, bicara hak konstitusional orang yang diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar kita untuk memenuhinya 20%. Apalagi kalau terbukti pelanggaran, misalnya anggarannya kurang dari 20%, jelas-jelas itu pelanggaran Undang-Undang Dasar itu. Itu artinya masyarakat itu punya hak menggugat atau istilahnya menggugat kebijakan itu. Bisa. Jalurnya biasanya lewat apa, Bli? Kan sekarang misalnya nih, saya tidak tapi kalau masyarakat menggugat itu lewat citizen lawsuit kan bisa. Ya, gugatan warga yang berkaitan dengan itu. Kenapa sih ini? Paling tidak, bukan masalahnya ini. Kalau kita mendengar kata gugatan, jangan kemudian lalu orang mengambil kesimpulan kita mau memusuhi pemerintah. Enggak, mereka punya hak untuk mempertanyakan kebijakan. Karena itu lagi-lagi kalau kita mau mengembangkan yang namanya deliberatif demokrasi, yaitu apa sarana masyarakat untuk mengontrol pemerintah? Salah satunya kan pengadilan. Ketika mereka merasa ada hak-haknya yang seharusnya untuk dia tiba-tiba misalnya diabaikan atau misalnya tiba-tiba dialihkan tanpa alasan yang buat mereka belum bisa dipahami. Siapa tahu lewat jalur pengadilan kemudian misalnya pemerintah menerangkan, oh ini alasannya rasional, ya selesai. Nah, ya kemudian kan ya berarti gugatan itu sudah ditolak misalnya. Tapi kalau alasan itu tidak masuk akal, ya jangan juga salahkan kemudian masyarakat yang menggugat itu, kan gitu konsepnya. Nah ini saya kira principle of continuity, prinsip keberlanjutan itu harusnya menjadi pegangan dari rezim apapun yang berkuasa. Kalau di negara-negara yang demokrasi modern kan begitu. Jangan kita misalnya kalau sekarang dari partai tertentu yang berkuasa, orientasinya bukan kesejahteraan publik, pokoknya kita menghabisi polisi dari rezim sebelumnya. Apalagi yang bagus-bagus. Nah, kayak misalnya tanpa alasan gitulah. Itu kan bukan cara bernegara yang bagus. Nah, itu menurut saya itu harus dihapuskan. Ya, karena kalau kebijakan itu yang digunakan, ya repot kita. Kita mestinya mungkin belajar dari India kan. India, partai apapun yang berkuasa, pasti ada perbedaan warna-warna yang mungkin sedikit menonjol. Tetapi garisnya jelas bahwa mereka tetap pada dua hal itu, tiga hal lah. Dia pasti akan tetap memburu untuk mengejar kemajuan iptek. Kemudian dia akan selalu mengejar kemajuan pendidikan, dan dia tidak akan meninggalkan demokrasi. Tiga hal itu loh yang dia anukan. Makanya sekarang kalau Anda lihat di mana-mana ya, di mana-mana, bahkan sampai ke ujung dunia itu kita lihat ada orang Indianya. Di badan-badan PBB itu kalau Anda di tingkat direktur misalnya itu selalu ada orang Indianya. CEO internasional itu ada orang Indianya. Bahkan sekarang wakil presiden Amerika Serikat ada darah Indianya kan. Kamala Harris kan ada darah Indianya gitu umpamanya ya. Kalau Bali Mandara kita melihat jenjang anak-anak sekarang yang lompatannya sangat tinggi. Siapa tahu mereka juga ada di semua ini itu mewarnai bangsa ini. Makanya saya membayangkan, saya nggak tahu, terus terang saya tidak sempat berdiskusi dengan Pak Mangku mengenai soal ini ya. Saya pikir Pak Mangku dulu ketika membuat kebijakan itu mungkin dia sudah mempunyai mimpi tertentu kan. Oh nanti sekian tahun lagi saya memimpikan ada orang Bali yang punya anak yang nanti udah mencapai tingkatan seperti ini. Untuk mencapai mimpi itu apa yang harus saya lakukan? Sebagai seorang gubernur dia buatlah polisi yang begini-begini. Nah kan itu yang harus kita hargai. Boleh didebat kebijakan itu, tapi tunjukkan kelemahannya. Kan gitu. Kalau misalnya itu, dan juga dari pihak ini juga, misalnya dari pihak Bali Mandara juga mempunyai hak untuk menampilkan. Ini success story-nya ada loh. Biarkan publik kemudian yang menilai. Banyak sekali success story. Bahkan sekarang update terakhir dari SMA Bali Mandara diterima di tingkat internasional. Ya mestinya ditampilkan di Ampek ini. Harus ditampilkan di Ampek ini. Kita undang juga nih orang-orang saksi-saksi hidup
di SMA Bali Mandara ini, entah itu siswanya, kepala sekolahnya. Bila perlu mereka yang pro dengan kebijakan penghapusan itu kita undang juga di forum biar ini. Tahu kan? Biar kita tahu ininya apa. Pemerintah alasannya apa? Reasoningnya apa? Kemarin kan pemerintah Provinsi Bali, Dinas Pendidikan menyatakan bahwa tidak ada anggaran. Setelah itu diklarifikasi sedikit dan sebagainya, tapi sampai sekarang saya melihat itu mengambang. Mengambang dalam arti ini jalan atau tidak. Tetapi faktanya saya lihat di SMA Bali Mandara, sistem rekrutmen itu lewat jalur miskin sudah terlambat kalau dilaksanakan sekarang. Seharusnya dilaksanakan mulai Maret. Karena kan prosesnya panjang. Ya, ada wawancaranya apa segala macam. Kalau saya dengar itu yang tadi survei. Ya tadi sekali saya cerita sedikit itu karena teman saya yang mengalami itu kan. Makanya saya agak tahu lah prosesnya gitu. Nah, sekarang sudah masuk bulan Mei. Itu sudah terlambat. Tetapi ini kan tidak terlambat dalam untuk mengkritisi kebijakan, bahkan kalau bisa membatalkan kebijakan yang menghapus jalur miskin ini. Begitu, Beliau? Betul. Ya tetap kan kita, kalau di negara demokrasi itu kan kritis itu wajib gitu loh. Ya namanya demokrasi pasti cerewet. Ya kalau mau nggak cerewet kembali aja ke rezim otoriter kan. Seperti siapa sih? Ingat lagi sama Putu Swasta waktu kita mau bikin diskusi refleksi akhir tahun, siapa sih dari orang UNDP itu ngomong? Dia bilang, sebenarnya dalam hal tertentu enak loh hidup di bawah rezim otoriter itu. Sebab kalau terjadi kesalahan kita tinggal nunjuk hidung satu orang, kamu yang bikin kebijakan. Tapi kalau di rezim demokratis kan kita ikut bertanggung jawab. Kita ikut milih soal yang memimpinnya. Dan kita milih secara bebas. Oleh karena itu maka rezim yang berkuasa nggak boleh dia anti kritik. Ketika dikritik oleh warganya, kita yang memberikan suara, kita yang mendudukkan dia ada di sana. Terlepas dari dulu dia berapa kali tidak naik kelas misalnya waktu waktu sekolah. Tapi ketika ada di rezim yang memerintah kan kita harus bertanggung jawab sebagai warga. Bertanggung jawab untuk kita sebagai warga juga bertanggung jawab atas pilihan kita kan. Atas pilihan kita karena kita yang mengadakan, makanya kita harus memberikan assessment. Kalau tidak mau disebut kritik, oke lah, assessment lah, gitu ya untuk mereka. Dan kalau memang assessment itu bagus, kenapa sih susah untuk mengatakan memperbaiki gitu loh? Kenapa? Daripada mempertahankan kesalahan, karena akibatnya kalau mempertahankan kesalahan, supaya kesalahan itu menjadi kebenaran kan harus membuat kesalahan baru. Kesalahan baru ini kemudian masih juga bikin akhirnya jadi rentetan kesalahan-kesalahan yang kemudian lalu dikonstruksikan sebagai kebenaran, dan ketika kita mau kembali ke kebenaran yang awal sudah jauh. Bahkan sudah memakan. Artinya gini ya, Bria, kita belum terlambat untuk memberikan assessment. Ya kalau bahasa saya kritik kepada pemerintah. Belum terlambat untuk insaf, katakanlah begitu kalau mau menyebutkan dalam bahasa yang singkat ya. Lebih kencang. Belum terlambat untuk insaf lah kalau mau ini. Sebab jangan lupa, saya mengatakan, kenapa saya mengatakan harus agak keras di sini. Maaf sekali lagi, bukan bermaksud untuk show off gitu ya. Karena saya ikut dalam pembahasan Undang-Undang Dasar itu. Punya tanggung jawab ya? Iya. Dan sebagai satu-satunya wakil dari Bali yang ikut di itu. Dan kejadian terjadi di daerah saya di Bali gimana? Masa saya nggak ngomong? Nanti ditelepon. Gimana itu? Gimana itu gitu. Masa saya jawab, gelap gitu kan? Nggak ngerti gimana? Nah itulah. Jadi mohon maaf. Saya harus mengatakan ini karena ini adalah bagian dari yang memang dulu dikehendaki ketika kita melakukan perubahan Undang-Undang Dasar. Saya ingat waktu itu perdebatannya, bagaimana saya antara lain bersama dengan para ahli pendidikan pada waktu itu diserang, misalnya oleh teman-teman yang tidak setuju mencantumkan persentase itu. Coba Anda cari di mana ada undang-undang dasar di seluruh dunia yang mencantumkan angka demikian katanya. Akhirnya kita cari beneran, ketemu Taiwan ternyata salah satunya gitu ya. Nah akhirnya mereka tidak punya argumentasi, masuklah barang itu lalu kita 20% itu kan. Nah sekarang kelanjutan atau implementasi dari perintah konstitusi itu kan lewat policy. Dan menurut saya pembangunan dan mekanisme perekrutan yang dilaksanakan oleh SMA Bali Mandara itu adalah salah satu dari implementasi dari perintah Undang-Undang Dasar itu. Lah ini kok sekarang ini mau amputasi? Itu mau diberhentikan lah gitu kalau misalnya ininya. Ini kan saya harus mengatakan sesuatu berkaitan dengan ini. Dan kita ini tidak ada kaitannya dengan urusan
rezim siapa, tapi ini kaitannya adalah karena ini soal pendidikan. Saya bicara tentang hak konstitusional, saya bicara tentang hak orang miskin, saya berbicara tentang kewajiban konstitusional negara untuk memenuhi hak atas pendidikan itu, dan itu semuanya perintah undang-undang dasar. Itu yang mesti jadi bahan pertimbangan. Jadi bukan sekedar policy yang didasarkan oleh pertimbangan-pertimbangan pragmatis politik kekinian. Mestinya itu sudah lewat gitu loh. Kita bicara tentang hak konstitusional sekarang. Itu lewat tapi praktiknya ada. Mungkin karena gini ya beliau. Pendidikan itu bukan kebijakan yang populer karena hasilnya akan nggak kelihatan. 10 tahun, 20 tahun baru dipetik hasilnya. Ya beda ceritanya dengan misalnya dengan membangun rumah gitu kan langsung kelihatan kan, bangun gedung langsung ini gitu lah. Nah, itu langsung kelihatan. Ya tetapi itulah kan harus dihindari kan. Ya, cara-cara seperti itu. Ya betul. Karena ini loh, jangan lupa loh. Ya. Orang yang membangun monumen fisik, ya, ketika masa hidupnya, dia akan segera dilupakan oleh zaman. Tapi kalau orang yang membangun monumen kehidupan, salah satunya lewat pendidikan, itu adalah warisan yang akan selalu dikenang secara abadi oleh generasi-generasi berikutnya. Itu kan ininya. Sebenarnya kan pesan orang-orang tua kita juga seperti itu. Apa sih kekayaan yang paling sebenarnya kekayaan yang makin dibagikan tapi langsung membuat kita kaya, bukan membuat kita miskin. Dan kekayaan yang tidak mungkin dicuri orang, itulah pengetahuan. Dan pengetahuan yang peroleh lewat pendidikan. Ya mestinya kalau kita berpegang pada filosofi itu, ya kita yang sekarang misalnya menikmati buah dari pendidikan itu, jangan kacang lupa pada kulit dong. Saya misalnya kan nggak mungkin berbicara di Ampik sekarang ini kalau saya tidak dapat beasiswa dulu, karena saya juga termasuk orang yang kurang mampu. Jadi sekolah saya ditambahkan oleh beasiswa karena bantuan orang lain. Kalau sekarang saya nggak membela hal yang seperti ini, apa namanya, durhaka saya. Apalagi terlibat dalam undang-undang. Iya itulah, apalagi di sana dapat beasiswa, di sana biaya negara, kemana-mana dibiayai negara. Kan misalnya pendidikan sudah berhasil meningkatkan dan membebaskan dari kemiskinan. Iya. Dan terbukti sebenarnya. Betul. Dan banyak contoh. Itu banyak contoh kan tadi Anda sebutkan, makanya tampilkan success story dari generasi-generasi kita, orang-orang Bali yang sudah bukan hanya dientaskan dari kemiskinan, tetapi dia kemudian lahir menjadi orang baru karena melalui proses pendidikan di Bali Mandara itu. Nah, mungkin ada orang yang mengkritik itu terlalu eksklusif begini. Gini loh, kalau orang mau bekerja keras itu, tentara itu kan nggak bisa dididik secara biasa, dia memang harus dididik secara eksklusif gitu kan. Ya yang seperti ini juga. Kalau kita mau menghasilkan hasil yang terbaik kan begitu. Karena anak-anak yang sampai di bawah garis kemiskinan ini tidak bisa di sekolah normal. Treatmentnya beda. Ya harus beda treatment. Ya. Makanya misalnya kalau kita bandingkan kejahatan juga diklasifikasikan kan, ada kejahatan biasa, ada kejahatan luar biasa, ada ordinary crime, ada extraordinary crime, treatmentnya juga harus beda. Nah sekarang kalau pendidikan kan begitu juga. Ini ada orang miskin, kemudian kemampuannya agak di bawah, tapi kita mempunyai mimpi agar dia terbebas dari kemiskinan itu dan dia mempunyai pendidikan yang lumayan baik gitu kan. Nah karena harus ada affirmative action, harus ada affirmative policy. Salah satu bentuknya itu adalah SMA Bali Mandara itu, kalau menurut saya. Baik. Nah, itu. Terima kasih Bli atas waktunya. Ini masih ada waktu bagi kita sebagai masyarakat Bali untuk memberikan assessment kepada pemerintah bahwa jika pemerintah memang betul melanggar perintah undang-undang atas hak dasar pendidikan, maka masyarakat masih punya waktu untuk memberikan kritik kepada pemerintah, dan pemerintah juga harus bersikap terbuka, menerima kritik dan memperbaiki kebijakan itu. Jangan sampai kesalahan ini ditutup dengan kesalahan yang lain dan akhirnya gagal mensejahterakan rakyatnya. Ya, terutama itu. Kalau nanti sampai terbukti bahwa anggaran untuk pendidikan itu kurang dari 20% APBD, itu sudah jelas-jelas merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar. Jangan sampai pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar di dunia pendidikan di Bali terjadi. Salam Ampik Cendekia.